Iya, kadang. Duduk, Dot. Iya. Si Gianya mana? Si Gea. Nggak ada si Gea kesini dari tadi juga. Ah, serius? Tadi Manya bilang kesini. Seharian ini rasanya nggak tenang. Entah kenapa dari tadi hatiku kayak gelisah banget, seolah ada yang mau terjadi sama Gia. Biasanya dia paling nggak betah kalau nggak ngabarin, tapi hari ini sepi. Aku coba tahan buat nggak overthinking, tapi makin lama rasa itu malah makin kuat. Aku akhirnya ambil ponsel dan nelpon mamanya Gia. Tante, Gia di rumah nggak? Tanyaku cepat. Suaraku sendiri terdengar gugup. Oh, katanya Gia main ke rumah Lisa. Jawab tante dengan nada datar. Tapi seketika jantungku berdetak lebih cepat. Aku baru aja chat Lisa. Dan Lisa bilang Gia nggak datang ke rumahnya. Artinya Gia bohong. Tapi kenapa? Gia nggak pernah kayak gini sebelumnya. Aku langsung nelpon Bisma. Bro, bantu gue. Gia nggak ada di rumah, katanya ke rumah Lisa, tapi Lisa bilang nggak ada. Gue takut dia pergi sama orang yang salah. Bisma langsung paham dari suaraku. Ini bukan hal sepele. Ia datang dengan motornya dan kami berdua mulai keliling nyari keberadaan Gia. Aku cuma berharap dia aman. Aku nggak mikir panjang, cuma bilang ke Bisma, ayo cepat ke sana. Angin malam menerpa wajahku sepanjang perjalanan. Tapi jujur aja, yang lebih kencang itu degup jantungku. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku takut banget kehilangan Gia lagi. Dan benar aja, dari jauh aku lihat mereka, Gia dan Jerry, duduk berdua di bangku taman. Aku nggak bisa jelasin gimana rasanya saat itu. Dunia kayak berhenti sesaat. Dia, orang yang selama ini aku jaga, aku temani di masa lupa dan sakitnya, sekarang duduk bareng orang yang dulu bikin dia terluka. Aku turun dari motor. Jerry, teriakku spontan. Dia menoleh dengan senyum tipis, senyum yang dari dulu selalu aku benci. Dad, ternyata kamu datang juga, katanya dingin. Aku berdiri di depan Gia tanpa pikir panjang. Aku tahu Gia bingung, tapi aku nggak peduli. Jangan ganggu dia, jangan manfaatin keadaan Gia yang lagi sakit, kataku menahan emosi. Tapi Jerry malah ketawa kecil. Sakit? Bukannya kamu yang bikin dia begini, kamu yang bikin dia stres dulu. Aku bisa ngerasain darahku naik ke kepala, tapi aku masih berusaha sabar. Cukup gua nggak mau ribut. Tapi dia terus ngomong, makin nyakitin. Kamu pikir dia bakal ingat kamu? Enggak, Dot. Sekarang dia cuma ingat aku, karena aku yang paling berarti buat dia. Dan di detik itu, semua kesabaranku pecah. Aku langsung dorong dia, dan perkelahian pun pecah di taman itu. Tinju, kami saling mendarat. Suara napas kasar bercampur dengan jeritan kecil Gia yang kebingungan. Bisma coba nahan aku, tapi aku nggak bisa. Aku cuma bisa mikirin satu hal. Jangan sampai Gia dibawa pergi sama orang yang salah. Tapi tiba-tiba aku lihat Gia memegangi kepalanya. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat seolah berusaha mengingat sesuatu. Dot, lirihnya pelan. Aku langsung berhenti. Tubuhku kaku. Gia, suaraku gemetar. Dia menatapku. Air mata jatuh di pipinya. Aku ingat kamu. Dan di detik itu semua rasa sakit, marah, capek hilang begitu aja. Aku cuma bisa jalan pelan ke arahnya, lalu memeluknya erat. Udah, nggak apa-apa. Aku di sini, bisikku pelan di telinganya. Sementara Jerry hanya bisa berdiri diam, tatapannya kosong. Mungkin baru sadar kalau semua kebohongannya sudah runtuh. Aku cuma ingin Gia tahu satu hal. Aku nggak peduli seberapa parah lukanya, seberapa jauh dia lupa tentang aku. Aku bakal tetap ada di sini, selalu. Karena cinta bukan tentang diingat, tapi tentang bertahan meski yang satu melupakan. Sore itu masih terasa hangat waktu aku dan Gia ninggalin taman. Gia duduk di jok belakang, tangannya pelan melingkar di pinggangku. Entah kenapa,
pelukan itu rasanya beda. Bukan sekadar pegangan orang yang butuh sandaran, tapi kayak tanda kalau dia mulai ingat sesuatu, ingat aku. Sepanjang jalan aku cuma bisa diam. Jalanan mulai sepi, langit oranye kemasan membias di kaca helm kami. Aku nggak berani ngomong dulu, takut Gea kepikiran lagi, takut kenangannya campur aduk. Tapi tiba-tiba aku ngerasa pundakku basah. Gea nangis, diam-diam aku bisa ngerasain getar kecil di tubuhnya. Dot, suaranya pelan banget, nyaris tenggelam sama suara motor dan angin sore. Aku menoleh sedikit. Kenapa Gea? Aku tak kunci. Semuanya kayak kabur. Tapi aku ngerasa aku pernah bahagia banget sama kamu. Aku cuma nggak tahu kapan, di mana, tapi rasanya itu niat. Aku narik napas panjang, nyoba tahan air mata sendiri. Gak apa-apa Gea, kamu gak perlu maksa inget. Cukup kamu percaya, aku gak akan ninggalin kamu lagi. Angin sore terus berhembus, lembut menyapu wajah kami. Sinar matahari terakhir menembus di sela pepohonan jalan, seperti kenangan yang berusaha kembali. Setiap kilatan cahaya, aku ngerasa deket lagi sama masa lalu yang dulu sempat hancur. Gea akhirnya nyender pelan di punggungku. Suaranya mulai tenang. Dot, kalau nanti aku lupa lagi, kamu bakal nyari aku lagi kan? Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk dalam banget. Aku cuma bisa senyum kecil, meski mataku mulai berkaca. Selama aku masih hidup, Gea, aku bakal terus nyari kamu. Motor kami melaju pelan di bawah langit jingga yang mulai meredup. Rasanya waktu berhenti di antara hembusan angin dan langkah kecil menuju harapan. Aku tahu jalan kami masih panjang, sama jarak, bahkan sama waktu. Dan di belakangku, Gea masih bersandar tenang, memelukku erat seperti takut aku pergi. Aku menatap langit senja Sydney yang mulai beranjak gelap. Dalam hati aku berdoa, semoga ini bukan cuma ingatan sesaat. Semoga kali ini aku dan Gea bisa mulai dari awal, bukan dari kehilangan.